pada kesempatan ini, pada video ini. Seperti kemarin yang saya janjikan bahwa pada video berikutnya kita akan belajar tentang atau kita akan mengenal pakaian-pakaian uskup. Atribut apa saja yang dikenakan, juga sekaligus dengan apa yang dikenakan oleh kardinal dan paus. Nah, pertama-tama saya akan memperlihatkan, tapi minta maaf sebelumnya karena saya hanya pakai gambar sebagai sarana, karena ini kan pakaian uskup tidak mungkin kita bisa ngambil sembarang. Jadi saya menggunakan gambar sebagai alat peraga. Pakaian uskup yang biasa dikenakan pertama-tama adalah jubah ungu. Ini pakaian liturgis yang dipakai dalam pakaian liturgis, jubah ungu. Yang kedua adalah sabuk sutra. Ini sebenarnya di sini di pinggang itu ada sabuknya, sabuk warna ungu juga, tetapi tidak kelihatan, maka lebih jelasnya kita bisa lihat di sini. Sabuk ungu dari sutra juga. Nah, yang kedua adalah roket dari kain lenan. Yang dimaksud itu adalah ini yang putih, ini berwarna putih. Ini adalah namanya roket dari kain linan. Yang berikut adalah salib pektoral. Ini dia salib pektoral ini maksudnya. Salib pektoral ini talinya terbuat dari anyaman. Jadi bukan dari rantai. Salib pektoral. Yang berikut adalah moseta. Moseta itu ini yang berwarna ungu. Moseta warna ungu. Ini seperti mantel yang dikenakan setelah memakai di dalamnya namanya roket ini. Nah, lalu kemudian yang berikut setelah mengenakan moseta ini, lalu ada salib pektoral. Berikut ada itu solideo atau biasa disebut pileola ini yang topi kecil uskup itu, atau di Indonesia biasa sering disebut sebagai solideo. Ini dikenakan oleh Bapak Uskup, ini gambarnya dengan ini. Lalu kemudian ada namanya bireta ini berbentuk segi empat, ini dikenakan oleh Bapak Uskup. Nah, yang berikut adalah mitra, ini yang dikenakan oleh uskup, ini mitra. Dan juga ada cincin, di jarinya ini ada cincin sebenarnya, ini ada cincin. Lalu kemudian ada tongkat. Nah, pakaian yang biasa dikenakan lagi itu, tapi ini jarang, apalagi zaman sekarang ini sudah jarang, karena ini juga hanya di pada saat perayaan-perayaan agung. Namanya kapa magna. Ini modelnya seperti mantel yang kain yang panjang ukuran sekitar 3-4 meter yang digunakan, tapi ini hanya dalam perayaan-perayaan agung. Tapi tidak digunakan pada saat perayaan Ekaristi. Jika Bapak Uskup menggunakannya ini pada saat ada kunjungan resmi atau kunjungan pastoral, dikenakan. Nanti kalau merayakan Ekaristi maka ini dilepaskan lalu menggunakan pakaian liturgi yang seharusnya. Dan dengan yang tadi itu lalu kemudian diakhiri dengan kasula. Nah, dari atribut-atribut yang saya sudah sebutkan tadi itu masing-masing punya simbol atau masing-masing punya arti, seperti tongkat artinya tanda kegembalaan, lalu mitra sebagai melambangkan sebagai seorang raja, karena setiap uskup berarti berkuasa dalam keuskupannya itu, dalam satu keuskupan. Sama dengan tongkat itu sebagai tongkat kegembalaan di dalam keuskupan yang dipimpinnya itu. Nah, kemudian cincin yang selalu dikenakan oleh setiap uskup itu melambangkan kesetiaannya kepada keuskupannya, kesetiaannya kepada pelayanan
atau kepada tugas yang diembankannya kepadanya, kepada gerejanya, sehingga setiap saat cincin itu dikenakan terus, mau dalam perayaan liturgis atau non liturgis dikenakan. Tetapi beda kalau tongkat atau mitra itu, tongkat dengan mitra itu hanya dipakai dalam perayaan-perayaan besar, dalam perayaan-perayaan istimewa. Nah, tongkat ini juga kalau dipakai biasanya selalu dipegang dengan tangan kiri supaya tangan kanan itu memberkati. Lalu kemudian tambahannya adalah untuk uskup agung masih ada biasanya pakai pallium. Pallium itu dikalungkan di lehernya, tapi itu hanya dipakai oleh uskup agung. Contohnya seperti ini. Tidak semua uskup mengenakannya, tetapi hanya untuk uskup agung. Namanya pallium. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, busana uskup ini yaitu mulai dari jubah, sabuk, moseta, bireta, dan busana tambahan yang kapa makna tadi itu, kalau uskup sudah tentu warnanya ungu semua, tetapi untuk kardinal warnanya merah. Lalu solideo atau piliola atau bireta kalau digunakan oleh kardinal warnanya merah seperti ini. Ini saya ambil gambar contoh Bapak Kardinal kita. Tetapi kalau paus semuanya serba putih, mulai dari jubah, sabuk, dan solideo semuanya berwarna putih. Itu bedanya. Jadi kurang lebih sama, hanya bedanya kita bisa bedakan di warnanya saja. Nah, tetapi kalau uskup dan kardinal pakai tadi yang namanya kapa magna itu, biasanya Paus, Bapak Suci itu pakai namanya pluviale. Nah, ini juga sebenarnya pluviale ini atau biasa disebut korkap ini juga dipakai oleh imam saat perayaan-perayaan tertentu, seperti pada saat perarakan sakramen Maha Kudus, maka dikenakan oleh imam untuk perarakan sakramen, ditambah dengan menggunakan velum. Ini gambarnya. Jadi ini yang namanya pluviale tadi atau korkat, dan ini namanya velum. Nah, contohnya digunakan seperti ini. Yang ini velum digunakan untuk mengangkat sakramen. Jadi digunakan dulu ini korkap ini di dalamnya, baru menggunakan velum di luarnya. Biasa kan kita kalau lihat kalau Romo atau Bapak Uskup mengangkat sakramen begitu, tidak kelihatan tangannya. Nah, tangannya itu yang ini itu ada kantongnya yang masukkan tangan, sehingga kalau mengangkat sakramen seperti ini tidak kelihatan. Digunakan seperti itu. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk perhatiannya. Nah, untuk video berikutnya kita akan membahas pakaian petugas-petugas liturgi lainnya. Maka ikuti terus video ini, video berikutnya. Jangan lupa kalau yang berkenan untuk mengikutinya maka subscribe dan sharekan kepada teman-teman yang lain. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf untuk segala kekurangan dan keterbatasan saya. Semoga kita saling membantu. Semoga semua ini membantu Bapak, Ibu, dan saudara sahabat sekalian. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di video berikutnya.